warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Faradila Kamilin, Karisma Eka Yuniana, dan Syarifah Mahdia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil survei kami mengenai kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara variabel independen, yaitu literasi keuangan atau X1, pengalaman kerja paruh waktu atau X2, dan sikap terhadap pengelolaan keuangan yaitu X3. Dengan variabel independen yaitu kemampuan mengelola keuangan atau variabel Y. Data penelitian dikumpulkan melalui survei yang melibatkan 27 mahasiswa sebagai responden. Dengan responden tersebut, kami melakukan pengumpulan data olah primer melalui survei tadi dan melengkapi data tersebut dengan data sekunder yang relevan. Dan kami telah melakukan analisis untuk mengkaji pengaruh literasi keuangan, pengalaman kerja paruh waktu, dan sikap terhadap pengelola keuangan terhadap kemampuan mengelola keuangan mahasiswa. Hasil analisis tersebut akan kami paparkan pada presentasi berikut. Dan diharapkan hasil analisis tersebut dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan mereka, serta implikasinya bagi peningkatan literasi dan pengelolaan keuangan mahasiswa di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Google Colab yang ada dalam tugas Pak Ryan. Yang pertama ada total number of member worldwide. Di bar yang sudah ada di sini terlihat bahwa pada tahun 2023 menduduki angka tertinggi dengan nilai 616,725. Lalu yang paling terendah ada di tahun 2019 yaitu 563,656. Selanjutnya ada growth rate of member worldwide di sini, dan di sini adalah kebalikan dari total numbernya tadi ya. Jadi di sini pada tahun 2019 itu lebih banyak, sedangkan pada tahun 2023 itu lebih sedikit. Dengan persentase yang tertinggi 3,0 dan yang terendah 1,7. Selanjutnya ada total number of student worldwide. Di sini adanya yang tertinggi ada pada tahun 2019 dan yang terendah ada pada tahun 2022 dengan persentase tertinggi 603,984 dan terendah ada di 585,118. Selanjutnya di sini ada growth rate of student worldwide. Di sini bisa dilihat bahwa yang terendah ada pada tahun 2020 dengan minus 2,7 dan yang paling tertinggi ada di tahun 2021 yaitu 1,6. Lalu selanjutnya di sini saya membuat forecasting dalam Google Colab seperti yang dapat dilihat. Di situ ada total number of member per year dan juga ada total number of student per year. Di sini terlihat pada tahun 2023 pada membernya itu lebih sedikit, dan juga pada tahun yang di student per year-nya atau yang di sebelahnya di chart kuning, di situ terlihat hampir rata atau setara. Lalu di sini kami membuat forecasting dengan predicted total number of member mungkin tahun 2024 sekitar 186.802,70. Lalu ada totalnya number of studentnya di tahun 2024 bisa sampai 579
995,30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai olah data statistik yang sudah kami terima. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, di mana di sini kami memaparkan mean, median, mode, standard deviation, kurtosis, maksimum, minimum, sama sum. Untuk mean atau nilai rata-rata dari pertanyaan yang kami buat itu dari skala Likert 1 sampai 5. Untuk mean yang paling tinggi itu ada di pertanyaan tentang perencanaan keuangan sehari-hari, itu sangat penting, dimana ini berarti para responden itu setuju, lebih banyak yang setuju mengenai perencanaan keuangan sehari-hari, itu sangat penting. Untuk yang mean yang terendah sendiri 2,36 ini itu pertanyaannya adalah para responden sering kesulitan membayar tagihan atau utang, dimana berarti ini banyak responden yang tidak setuju mengenai pernyataan sering kesulitan membayar tagihan atau utang. Untuk standar deviation-nya atau deviasi, ini untuk mengukur seberapa menyebar jawaban responden dari rata-ratanya itu sendiri. Kalau semakin kecil atau mendekati 0, berarti jawaban responden itu cenderung seragam. Kalau semakin besar, berarti jawabannya itu lebih bervariasi atau beragam. Jika dilihat dari jawaban para responden dan uji statistik yang sudah kami lakukan, untuk standar derivatif sendiri yang paling tinggi dengan nilai 1,7 itu di poin responden sering kesulitan membayar tagihan atau utang. Berarti sebagian responden itu mengalami kesulitan besar, namun sebagian lain itu tidak sama sekali, dimana ini terdapat keberagaman jawaban itu sendiri. Untuk selanjutnya uji statistik inferensial, dimana di sini ada uji F dan uji T. Uji F sendiri bertujuan untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel Y-nya. Di sini uji F itu interpretasinya jika signifikan X kurang dari 0,05, maka model regresi signifikan secara simultan atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Namun jika signifikan X lebih besar dari 0,05, maka tidak disignifikan secara simultan. Untuk hasil data dari kami sendiri, nilai signifikan X-nya itu 0,063, dimana ini lebih besar dari 0,05, yang artinya ini tidak signifikan secara simultan. Kesimpulannya berarti secara bersama-sama literasi keuangan, pengalaman kerja paruh waktu, dan sikap terhadap pengelolaan keuangan itu belum berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mengelola keuangan pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk uji T-nya sendiri atau secara parsial, ini untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial atau individu terhadap kemampuan mengelola keuangan terhadap variabel dependennya itu sendiri. Untuk interpretasinya, jika signifikan X kurang dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Y-nya. Namun jika signifikan X lebih besar dari 0,05, maka ini tidak signifikan. Interpretasi dari data kami, uji T-nya itu lebih besar dari 0,05 semuanya.
Berarti tidak ada satupun variabel independen yang berpengaruh signifikan secara statistik secara parsial terhadap variabel dependennya itu sendiri. Kesimpulannya, secara individual, literasi keuangan, variabel X-nya, pengalaman kerja paruh waktu, sikap terhadap pengelolaan keuangan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mengelola keuangan pada taraf signifikan 5%. Ini berarti perlu dilakukan peningkatan jumlah sampel dan juga mungkin bisa dilakukan pengukuran ulang dengan instrumen yang lebih tajam. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.